Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa alihi wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama, sebelum saya mengucapkan apapun, saya mengucapkan jazakumullah khairul jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana ya Allah yang bisa kita dustakan? Enggak ada. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat luar biasa. Kepada pengurus masjid saya mengucapkan jazakumullah DKM. Mudah-mudahan Allah angkat derajat antum semua dan keluarganya, amin ya rabbal alamin. Allah muliakan keturunannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah jadikan istiqomah dan jadikan tempat ini tempat berjuang untuk menegakkan kalimatullah. Kemudian buat yang pulang mau ngapain pulang, Pak? Mau ngapain pulang? Sampai rumah mau ngapain? Yang lagi di belakang yang mau pulang mau ngapain? Coba mau ngapain? Berapa nilainya duduk sampai syuruk, berapa nilainya? Enggak terbatas. Khairum minad dunya wa ma fiha. Ngantuk Ustaz. Tidur aja nyender di pojok. Itu udah daripada yang nyender, mana tidur nyender. Nggak apa-apa, tidur aja nggak apa-apa. Jangan pulang, jangan pulang, sayang. Mules Ustaz, mules. Ke belakang balik lagi. Duduk sampai syuruk, ini khairum minad dunya wa ma fiha. Coba mendapat pahala haji, pahala umrah. Berapa duit haji sekarang? Kalau mau sekarang berangkat juga berapa duit? 960 juta. Yang apa namanya, furoda yang setahun ini juga berangkat. Yang VIP itu. VIP kan semuanya. Mau ngapain nanti buang-buang duit dengan cara pulang? Wah, habis sebel gue yang ngasih ceramah si Haikal, radikal, keras. Tutup kuping ente pakai kapas, yang penting jangan pulang. Beneran, sayang, mau ngapain pulang? Allah kasih hadiah berupa hadiah luar biasa. Dan demi Allah nggak dikurangin. Nah, gitu, balik lagi. Mau ngapain pulang saudara? Ya Allah ya Rabbi, Allah kasih pahalanya luar biasa, nggak tanggung-tanggung. Jangan bilang cuma duduk doang. Iya memang, mau dibilang apa? Rasulullah yang bilang kok, mau nentang Rasulullah kafir. Rasulullah yang bilang, bagaimana kita bisa bilang beda dengan Rasulullah? Rasulullah yang bilang duduk niat itikaf sampai syuruk, bahaginya pahala umrah, pahala haji sempurna kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya nggak habis pikir orang yang pulang, kecuali dipanggil presiden barangkali dia pulang ya. Kalau nggak jangan, duduk aja di mari, mau ngapain? Hadirin, itulah saya sayangkan sekali yang pulang. Jangan lihat siapa yang bicara, ya, lihat apa yang dikatakan. Ya. Unzur maqala wala tanzur anqala. Ya. Hadirin yang kemudian saya bersyukur sekali lagi, terima kasih kepada yang menjadi asbab ini semua, saudara saya, abang saya Pak Joko. Hari ini pas jadwalnya di rumah. Gitu. Biasanya 3 bulan dapat, insyaallah penuh. Tahu-tahu ditelepon suruh datang juga sekarang juga. Bayangin tuh Pak Joko itu. Kalau bukan karena abang, kalau bukan karena saudara, elah. Saudara jadinya. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian terima kasih kepada yang jemput. Mana Bang Ian? Yan. Mana? Awas lu pulang ya. Ntar gue pulang naik apa ya? Jelangkung emang.
Dan juga alhamdulillah semua yang telah berpartisipasi, yang ambilin bangku, Allah angkat derajatnya, yang ngajin air, alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin, topik kita kali ini adalah apa yang sedang terjadi di sana. Selama 70 tahun lebih, setiap hari dibombardir oleh Israel laknatullah. Selama 70 tahun lebih, pembunuhan demi pembunuhan oleh ratusan ribu orang. Mungkin sudah 1 juta, 2 juta orang yang wafat, yang syahid. Selama 70 tahun lebih. Setiap hari kejadiannya, setiap saat kejadiannya, ketika orang-orang lengah, setiap lengah disikat, setiap lengah disikat, setiap lengah disikat. Baru dibalas sekali doang, tiba-tiba dunia menuduh yang membalas itu teroris. Itulah jahatnya dunia. Tapi perlu saya informasikan kepada jamaah sekalian apa yang terjadi sebenarnya. Kita mulai jam 5 selesai waktu syuruk 5.42 5.45 lah kurang lebih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, barometer keimanan akhir zaman ini adalah Al-Aqsa. Barometernya Al-Aqsa. Percaya? Orang yang peduli dengan Al-Aqsa, insya Allah masih ada iman di dada. Barometer keimanan saat ini adalah Al-Aqsa. Barometernya itu, ukurannya itu sekarang. Benar. Yang tidak peduli sama sekali dengan Al-Aqsa sangat dipertanyakan keimanannya. Barometer ini barometer. Kenapa? Karena Al-Aqsa akhir zaman. Al-Aqsa awal zaman. Al-Aqsa berakhirnya semua kehidupan. Al-Aqsa awal mula kehidupan. 23 orang Nabi tinggal di Masjidil Aqsa. Pertemuan Rasulullah dengan seluruh Nabi Allah pilih di Al-Aqsa untuk mendapatkan perintah sholat yang mulia yang agung. Allah pilih Al-Aqsa lagi tempat berangkat ke Sidratul Muntaha. Tempat nanti terbunuhnya Dajjal, Al-Aqsa. Tempat pertempuran antara umat Islam dengan Zionis Yahudi Israel laknatullah, Al-Aqsa. Tempat Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam bersama Imam Mahdi mengimami salat subuh pertama kali di dunia ketika tiba setelah tawaf di Mekah, Al-Aqsa. Tempat yang disebutkan satu-satunya dengan kalimat allazi barakna haulahu, Al-Aqsa. Memang apa yang mau direbut oleh Israel laknatullah? Palestina, dia udah rebut. Tinggal 3%, 4% lagi, saudara. Yang mau diambil tidak lain tidak bukan adalah Masjidil Aqsa. Memang apa yang dijaga oleh mujahidin di Gaza? Al-Aqsa. Memang apa yang dilakukan oleh Hamas, oleh Fatah, pelindungannya? Al-Aqsa, saudara. Coba open, buka mata gitu loh. Mereka mau ngambil itu. Selama mereka belum mengambil itu, mereka enggak berada dalam kekuatan kata mereka. Mereka harus meruntuhkan Masjidil Aqsa. Selama ini murabitun orang-orang yang berada di Gaza yang satu-satunya melawan, moncong-moncong senjata mereka. Sekali mereka ganggu Al-Aqsa, mereka akan lemparkan seluruh persenjataan yang mereka miliki. Jadi harus dihancurkan Gaza dulu, baru mereka mau mengambil Masjidil Aqsa. Saya teringat sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan sesungguhnya di akhir zaman ada orang-orang yang mempertahankan nyawanya untuk Masjidil Aqsa. Kata Rasulullah, mereka menjaga Masjidil Aqsa dan mereka bertahan terus. Rasulullah bilang mereka lah murabitun yang mempertahankan segalanya untuk Masjidil Aqsa. Saudara tahu 1 meter tanah di Masjidil Aqsa dan di Old City itu Israel mau bayarin 1 triliun rupiah, saudara. Tapi mereka nggak lepas, walaupun mereka hidup berkekurangan. Kalau
mereka yang punya tanah mungkin 100 meter dijual, itu udah 100 triliun rupiah yang mereka punya. Mereka bisa tinggal di Qatar, mereka bisa tinggal di Bethlehem, mereka bisa keluar dari Masjidil Aqsa, kaya raya semuanya, tapi nggak ada satupun yang mereka mau. Orang-orang yang seperti ini perlu kita support, saudara. Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari wal Muslim sahih, ya Rasulullah, kata Abi Dzar, bangunan apa yang pertama kali dibangun? Masjidil Haram. Kemudian apa ya Rasulullah? Beliau menjawab Masjidil Aqsa. Berapa lama jaraknya pembangunan antara Haram dan Aqsa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab 40 sanawat, 40 tahun kemudian. Hadirin, yang membangun dan meninggikan Masjidil Haram kita tahu adalah Nabi Allah Ibrahim. Tapi jarang disebut bahwa yang membangun Masjidil Aqsa juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Selama ini umat Islam lalai. Panggilan Ibrahim, disangka cuma Masjidil Haram. Peninggalan Ibrahim, disangka cuma Masjidil Haram. Wallahi wabillahi, yang ditinggalkan masjid oleh Nabi Ibrahim itu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, bapak-bapak. Yang ditinggalkan oleh beliau itu dua. Untuk Masjidil Haram untuk Nabi Ismail, dan Masjidil Aqsa untuk Nabi Ishak. Inilah dua anak Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan umat Islam tidak adil. Dia rela umrah plus Mesir, dia rela umrah Turki, bahkan sebagian rela umrah plus Dubai. Mau ngapain ke sana Bapak Ibu sekalian? Kalau sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusadda birihal illa ila salasal masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Haza wa Masjidil Aqsa, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga yang Nabi sebut. Tidak boleh memaksakan diri untuk perjalanan jauh kecuali Masjidil Haram wa Masjidil Haza, maksudnya Nabawi, wa Masjidil Aqsa, kata Nabi. Saya nggak habis pikir orang-orang yang umrah tanpa Masjidil Aqsa. Dia rela ke tempat-tempat itu. Boleh, bukannya nggak boleh, saudara. Tapi kalau umroh, ya Masjidil Aqsa lah paketnya. Umroh Aqsa. Saya diminta oleh jamaah, Ustaz tolong anterin saya ke umroh. Boleh? Ke Aqsa nggak? Enggak Ustaz, nggak usah. Suruh orang lain. Gak ada deh. Umroh Aqsa. Andai kata seluruh orang yang umroh rame-rame ke Masjidil Aqsa, kira-kira apa yang terjadi di Masjidil Aqsa? Jutaan orang sampai ke Masjidil Aqsa. Apa yang terjadi? Ini yang buat orang-orang takut. Israel, Zionis, laknatullah, itu yang mereka takut. Susah amat sih untuk taat pada Rasulullah. Rasulullah bilang jangan maksa perjalanan jauh kecuali 3. Ini kan halusnya Nabi. Ibu-ibu, coba ibu-ibu terjemahkan kata-kata saya. Anak-anak jangan maksa ya kalau makan ya. Jangan maksa ya. Jangan maksa makan anak-anak ya, kecuali sarapan. Maksudnya apa? Sarapan mesti dipaksa. Itu kan ucapan lembut dari Rasulullah. Tidak boleh maksa perjalanan jauh kecuali 3. Gitu. Itu Pak. Mesti dipahamin sampai ke situ gitu loh. Anak-anak jangan maksa ya, jangan paksa ya Bu, anak-anak makan ya, jangan paksa ya, kecuali sarapan. Itu kan maknanya Rasulullah bilang, jangan maksa perjalanan jauh ya, la tusa'da birihal ya, kecuali ila salasal masajid. Ya kudu memaksakan diri. Sahabat itu paham. Tidak satupun sahabat kecuali pernah ke Masjidil Aqsa dan tentunya haji Haram.
Hafsah binti Umar bin Khattab paham apa yang Nabi bilang, makanya bertanya, ya Rasulullah, kalau saya udah tua bagaimana? Berangkat ke Aqsa, kata Nabi. Kalau nggak aman gimana? Berangkat ke Aqsa, kata Nabi. Kalau udah nggak mampu gimana? Kalau nggak mampu juga bantu orang yang mau ke Aqsa. Hadis Sahih Bukhari Muslim dari Hafsah binti Umar bin Khattab. Makanya lagi-lagi saya bilang, Pak, barometer keimanan itu adalah Masjidil Aqsa. Ayo gitu loh. Ayo yang ada rezeki. Nggak ada rezeki, bantu kata Rasulullah. Walau cuman segenggam minyak zaitun kata Rasulullah. Ya, minyak zaitun bisa dijual di jalanan, minyak zaitun bisa buat penerangan, minyak zaitun yang bersih bisa buat makan, minyak zaitun buat cocolin terigu, cocolin gandum, enak sekali. Makanya kata Rasulullah, walaupun jadi minyak zaitun serbaguna. Nah kalau sekarang gantilah minyak zaitunnya dengan dolar gitu loh, karena laku di sana, rupiah nggak laku gitu ya, tapi lakulah beberapa toko menerima rupiah. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, sebelum saya mulai, dari tadi belum mulai, cuman mau ceritain dulu Aqsa itu seperti apa, alasan apa Israel begitu gitu loh, alasan apa? Mungkin nggak pernah ada di buku alasannya, tapi saya sebagai pelaku yang setiap tahun bisa 5, 6, 7 kali ke sana dan bertahun-tahun sejak pertama kali menginjakan kaki di Aqsa 2006 dan beberapa tahun lamanya tinggal di sana bersama para murabitun, saya mau sampaikan kepada antum sekalian semua. Ketika saya bertanya kepada orang-orang yang pakai topi hitam, yang rambutnya dipelintir, itulah Yahudi Ortodoks. Ketika dia begini-begini di tembok, saya bertanya padanya, "What are you doing?" "We are praying like you praying in Aqsa, in Ka'bah. So why here?" "No," dia bilang. Saya tanya, "Kok di sini?" "No, we are not praying to the wall." Kami nggak pernah nyembah batu, nggak pernah nyembah dinding, dia bilang. Sama seperti kalian tidak pernah menyembah Ka'bah, begitu mungkin ya. "We are not praying this wall. So why you here?" Saya bilang, "Loh, kenapa kamu di sini?" Apa tahu jawaban mereka? "Because this is the closer place to the holiest place in the world." Karena ini tempat terdekat untuk menuju tempat tersuci di dunia. Jadi crying wall, tembok ratapan, kenapa dia di situ? Katanya ini tempat terdekat menuju tempat tersuci. Jadi yang dituju apa? Aqsa. Allahu Akbar. Itu yang dituju. Ini biar paham gitu loh. Saya nggak mungkin cerita begini di televisi, tapi di tempat umum saya ceritakan. Itu yang dituju, dan selama ini yang menjaga itu adalah Gaza. Ketika ada penembakan dan saya lagi hadir di sana, kita cuma berkata sama teman-teman, bentar lagi ada balasan. Balasannya dari Gaza, karena Gaza yang mampu membalas. Ketika kita lagi duduk diusir pakai gas air mata, dardedor, sakit mata kita ke pojok gitu ya, kita tuh ngomong sama teman-teman, tunggu sebentar lagi berita. Bener, selalu begitu. Dan tanggal 8 mereka mau buat kerusuhan di Masjidil Aqsa. Tanggal 8 Oktober mereka mau menyerang Gaza. Tanggal 8 seluruh senjata Israel anak sudah sampai. Gaza mendahului, Hamas mendahului. Terus dikatain teroris lah, dikatain apalah. Terus yang 1 juta orang yang udah wafat bagaimana? Yang tiap hari dia teror bagaimana? Yang tiap hari listriknya dibatasin, airnya dibatasin, makanan dibatasin, obat dibatasin, bagaimana? Siapa yang teroris sebenarnya? Saya nggak habis pikir, kecuali orang-orang berhati iblis yang membela Israel laknatullah. Bahkan Presiden Jokowi, beliau dengan OKI, Organisasi Konferensi Islam, sebagaimana kata Ibu Retno, Menteri Luar Negeri kita, kemarin statementnya itu luar biasa. Bu Retno mengingatkan seluruh pemimpin dunia. Apa kata Bu Retno di PBB? OKI didirikan untuk memerdekakan Palestina.
Kemana sekarang orang-orang Liga Arab yang ngomong orang Indonesia? Bu Retno. Tanggal 3 bulan Juni 2018, Presiden Jokowi berkata di depan 67 negara konferensi Islam, organisasi konferensi Islam. Apa kata Presiden Jokowi? Bukan saya muji-muji ya, amit-amit ya. Beneran, tapi ini penting saya ngomongin. Apa kata Presiden Jokowi? Sudah saatnya kita mulai berpikir untuk memboikot produk-produk Israel sampai dia memerdekakan atau dia melepaskan penjajahan atau mereka menghentikan serangannya kepada orang-orang Palestina. Yang saya mau bilang, inilah komitmen bangsa. Demikian pula yang diucapkan oleh SBY sebelum Pak Jokowi. Demikian pula yang diucapkan oleh Megawati sebelum SBY. Demikian pula yang disebutkan oleh Gus Dur. Gus Dur dengan diplomasinya, antum jangan mencela beliau. Beliau luar biasa dengan pendekatannya, dengan pendekatan persuasif. Gitu. Bisa saja sebagai presiden dia buka hubungan diplomatik. Tapi pada waktu itu diusulkan supaya mereka tahu bahwa Indonesia nggak ada yang setuju dengan pembukaan itu. Sebelum Gus Dur begitu juga Pak Habibie. Sebelum Pak Habibie begitu juga almarhum Pak Harto. Luar biasa Pak Harto. Dialah yang pertama kali menggagas tentang Oki itu. Sebelumnya Pak Harto adalah Bung Karno. Apa kata Bung Karno? Tidak akan mengakui negara Israel sampai kapanpun, sampai dilepaskan tanah-tanah yang diduduki oleh untuk Palestina. Bung Karno. Yang saya mau sampaikan adalah seluruh pemimpin bangsa ini, sampai menteri-menterinya, sampai anggota DPR-nya, semuanya cinta Masjidil Aqsa, semuanya cinta Palestina. Ini ada satu orang cecunguk berhati iblis terus mau mengkampanyekan tentang Israel. Maka orang-orang seperti ini kudu dicari, diusir keluar dari negeri ini. Berhenti loh jadi warga negara Indonesia. Karena pembukaan kita dengan jelas mengatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Pada serangan sebelumnya di Gaza, ini saya ceritakan untuk antum. Pada serangan sebelumnya di Gaza, kena gereja. Oh, serangan terakhir nih kemarin. 395 orang Kristen yang lagi berlindung dan beribadah di gereja mati semua hari ini, kemarin 2 hari lalu. Ini biar orang-orang Kristen ini tahu di Indonesia, ngapain lo belain Israel gitu loh. Pada penyerangan tahun lalu kena masjid, ini saya ceritakan, kena masjid, dan kemudian orang-orang tidak bisa ibadah di sana, rata masjidnya. Pada waktu hari Jumat, antum tahu apa yang terjadi? Gereja yang paling besar yang kemarin dibom itu, gereja itu dikeluarkan semua kursinya, dipasangin karpet, dan orang-orang Kristen di Gaza mempersilahkan orang Islam sholat Jumat di gerejanya. Antum tahu setelah sholat Jumat, imamnya dan para jamaah menggulung karpet itu, menyerahkan kembali, dan mereka dengan umat Islam yang sholat, dia pasang kembali bangkunya untuk orang Kristen beribadah esok hari Minggunya. Kompak gak? Saudara, ini jangan ditutup-tutupi. Yang laknatullah itu adalah Israel Zionis. Nggak ada lagi agama bagi mereka. Yang ada adalah pengambilan Masjidil Aqsa. Itulah rencana mereka. Hadirin, mari kita cerita sekarang tentang kejadian di sana dengan Al-Quran dan hadis. Ayatnya sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina wa huwa basir. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dengan tegas, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, yang diberkahi. Allazi barakna haulahu berlaku mufrad, berlaku tunggal untuk Masjidil Aqsa, tidak Masjidil Haram di ayat itu. Ayat yang lain ada bi Bakkah yang barakallahu
Baitullah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat itu mengkhususkan Masjidil Aqsa. Karena itulah pada waktu itu kemuliaannya menjadi kiblat umat Islam. Bayangkan, kiblat umat Islam. Andai kata Nabi tidak meminta, maka sampai hari ini kiblat umat Islam adalah Masjidil Aqsa. Ini ketentuan Allah, bayangin. Awal mula peradaban 23 orang nabi tinggal di sana. Awal mula zaman. Bukan saya kecilin Masjidil Haram, dia adalah kiblat yang bangunan pertama. Tapi kiblat pertama itu. Dan Rasulullah yang minta jangan di situ. Rasulullah minta Masjidil Haram. Allah berjanji wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apapun yang Nabi kepengen pasti Allah kabulin. Kepengennya Nabi Masjidil Haram. Maka setelah 17 bulan umat Islam menghadap Masjidil Aqsa, pindah ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena poros surga itu adalah Masjidil Aqsa. Poros Baitur Rahim itu adalah Masjidil Aqsa. Poros Sidratul Muntaha adalah Masjidil Aqsa. Saudara, karena diangkat Rasulullah dalam Isra Mi'raj melalui Masjidil Aqsa. Coba dipikirin, direnungin. Bisa aja kan dari manapun, tapi tidak, Allah suruh ke Masjidil Aqsa. Itulah mulianya Masjidil Aqsa. Kemuliaan itu yang mesti dikembalikan, saudara. Hari ini mereka leluasa, Yahudi, Israel, Anatullah leluasa untuk masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Awalnya tidak. 38 resolusi PBB yang dilanggar oleh negara biadab itu. 38 resolusi. Salah satu resolusi yang tahun 92 itu kalau saya tidak salah adalah apa? PBB menentukan melalui UNESCO Masjidil Aqsa adalah peninggalan umat Islam dan milik umat Islam. PBB loh Pak. Entah bagaimana mulut mereka, mungkin waktu mau ngomong itu terkunci kali ya, sehingga keluar resolusi PBB menyatakan milik umat Islam sampai sekarang. Sehingga milik umat Islam. Kalau itu milik umat Islam, ayo dong Pak, kita kunjungin Pak. Bu, kita kunjungin dong. Gitu. Ntar ketembak Ustadz. Ya, la haula wala quwata illa billah. Sebelum ente lahir Allah udah taruh tanggal matinya. Sebelum ente mati Allah udah taruh la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah udah tentukan ajalnya, nggak bisa maju sedetik, nggak bisa mundur sedetik. Allah udah tulis tuh. Kita mati tanggal, bulan, jam, tahun udah tulis. Tinggal kita mau pilih tempatnya di mana. Mau di tempat tidur atau di medan juang. Gitu aja masalahnya, saudara. Insya Allah mohon doanya tanggal 31 Al-Fakir mau berangkat ke sana. Ya. Insya Allah visa keluar, kita berangkat ke sana dan ada rasa bagaimana. Enggak usah pada rasa. Lanjutkan saja perjuangan. 31 Oktober insya Allah. Kalau sudah ada wajalnya, wallahu alam bisawab. Kita nggak ketemu lagi, beres. Kita ketemu di surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. WA itu yang bikin saya semangat. Teman-teman di Gaza WA saya. WA-nya saya kirimkan ke sosmed, menjadi viral. Ini WA beliau. Assalamualaikum Ustaz Haikal. Di sini sudah tidak ada lagi food, makanan, air, water, obat, makanan dan listrik. Jadi ini mungkin WA terakhir saya sama Ustaz. Tidak apa-apa, Ustaz jangan nangis terus. Saya dan teman-teman di sini menanti dan menunggu untuk menuju Allah saja. Kirim salam pada teman-teman di Indonesia yang bantu dan yang tidak mau bantu, baik kepada yang peduli dan yang tidak peduli, kepada yang menolong dan yang nggak menolong. Ini mungkin WA terakhir saya kepada Ustaz. Jika saya tidak WA lagi, mungkin saya sudah duduk bersama Hamzah
bersama Bilal, bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair di depan Rasulullah. Jangan nangis terus Ustaz Haikal. Gimana enggak gitu ya? Kami tidak sedih soal ini. Kami cuma khawatir nanti anak cucu kami dan teman-teman di Indonesia enggak bisa lagi sujud di Masjidil Aqsa. Kami sudah menjaga dengan semua kemampuan. Akhirnya kami titipkan kepada Ustadz ya, tolong jaga Masjidil Aqsa, tolong jaga bumi yang diberkahi Allah. Coba. Siapa yang sanggup membaca WA seperti ini? Dan saya balas cuma centang 1 sampai sekarang. Coba. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam membangun Masjidil Aqsa. Setelah 40 tahun beliau membangun Masjidil Haram. Dan beliau mewasiatkan dalam surat Al-Baqarah 132, beliau berkata, ya baniya, wahai Ibrahim dan Ismail, wahai anak-anakku, wahai Ismail dan Ishak, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi kalian ini agama ini, fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ini yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Ismail. Jazakallah, terima kasih kepada Ismail dan Ishak, ya. Dan itu pula yang diucapkan kepada Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Sekarang saya mau cerita singkat 10 menit sampai insya Allah. Begini. Nabi Ibrahim bangun Masjidil Haram untuk anaknya Nabi Ismail, dan beliau bangun Masjidil Aqsa untuk anaknya Nabi Allah Ishak. Ismail dan Ishak masing-masing besar dan membangun komunitas. Dari Ismail banyak nabi, Pak. Dari Ishak banyak nabi, Pak. Sama-sama aja. Cuma dalam Al-Quran kami ceritakan sebagian dan kami tidak ceritakan sebagian. Jadi yang diceritakan yang bermasalah ini. Contoh, kenapa saya bisa memberikan kata-kata seperti itu? Siapa nabi yang paling lengkap diceritakan oleh Allah tentang kelahirannya? Kelahirannya. Dua, Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Muhammad nggak diceritakan kecuali surat Al-Fil. Tapi Nabi Isa diceritakan apa? Lebih lengkap dari Nabi Musa bahkan. Waskur fil kitabi Maryam idzin tabazat min ahliha makanan sarqiyya. Dari hamil diceritain. Dan ceritakanlah wahai Nabi Muhammad kisah Maryam dalam Al-Quran. Idzin tabazat min ahliha, ketika dia mengasingkan dirinya dari keluarganya, makanan sarqiyya, ke sebuah tempat di sebelah timur, disebut oleh Allah sebelah timur. Sementara kita masih berkata Nabi Isa lahir di Bethlehem. Tidak. Bethlehem itu utara. Bethlehem itu utara dari Yerusalem. Bethlehem itu utara, barat Gaza, ya, bawah itu menuju Saudi itu ya, perbatasan ya, Jordan. Tapi sebelah timur Jericho, tempat lahirnya Nabi Isa. Kan kata malaikat berikutnya apa tentang itu? Ketika Maryam merasakan perutnya udah nggak kuat lagi, bersandar di pohon apa? Kenapa pohon cemara? Pohon korma yang Allah bilang detail sekali. Goncangkanlah pohon korma itu, saya akan turun buah kurma yang masak. Lagi panen, berarti musim panas. Kenapa dibilang musim salju? Kenapa dibilang nggak bisa pohon cemara? Kenapa dibilang kandang domba? Kan ngawur ini semuanya, saudara. Quran detail. Begitu juga tentang keturunan ini diceritakan detail oleh Allah. Jadi yang perlu-perlu aja lah begitu. Nabi Khidir itu keturunan Ismail.
Ya. Ini sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemarin ini nggak ke expose ya. Saya kebetulan dapat info beredar film His Only Son, judulnya His Only Son. Udah ada daftarnya di XX1, mau masuk. Apa yang kita lakukan? Ke DPR kita tahu kok film ini menyudutkan Ismail, katanya bukan anak Ibrahim, kan kurang ajar. Dan Nabi Muhammad bukan nabi. Mau diputar di Indonesia kayak begini. Cuman kalau diekspos kita kena tuduhan radikal lagi. Padahal demi Allah yang memegang jiwa ini gak bakal kita berubah. Tapi kadang-kadang seperjuangan itu kena fitnah, gampang dipitnah. Gak sengaja ketemu Ganjar lagi umroh, tiba-tiba keluar berita Haikal ketua tim Ganjaris, kan kurang ajar itu. Gak sengaja ketemu mereka, wallahi wabillah watallahi gak sengaja. Ada teman saya meninggal, Profesor Dr. Budiatna, dekan Visip UI meninggal. Kita datang ke rumahnya. Lagi kita datang, Ade Armando datang, dipoto. Haikal sama tim Ade Armando, ternyata apa coba ini apa? Apa coba kayak begini tuh fitnah begini. Cuma lihat foto terus bersimpulan tuh apa coba? Kan kurang ajar orang-orang kayak begini. Lihat foto nuduh munafik, lihat foto ngatain pengkhianat, cuma lihat foto akhirnya ngatain bid'ah. Apa coba? Astagfirullahaladzim. Ini orang-orang yang seperti ini perusak perjuangan, perusak persatuan, saudara. Coba. Tahun berapa itu saya ketemu Pak Erick Thohir? Tahun berapa belum jadi menteri, belum jadi pejabat, jalan sendirian di Soekarno-Hatta, ketemu Erick, apa kabar? Masih jadi pemimpin Republika, dipoto sama orang, dikeluarin sekarang katanya Haikal stafnya Erick Thohir. Kurang ajar itu. Coba perjuangan itu jadi berantakan gara-gara manusia-manusia tolol, manusia-manusia bodoh yang percaya cuma dengan selembar foto dan sebaris video yang gampang diedit hari gini, saudara. Masukin, buka dengan artificial intelligence, jadi semua. Jadi semua itu gampang sekali hari ini. Tapi orang-orang yang bodoh-bodoh ini yang luar biasa, yang dungu-dungu ini luar biasa. Begitu mudahnya umat Islam diadu domba, dipecah belah seperti ini. Berantakan akhirnya perjuangan. Sedih kadang-kadang saya jadi curhat nih. Sedih saya dengan perjuangan-perjuangan yang sudah kita rintis berantakan cuma gara-gara foto. Sebagai public figure setiap orang perlu minta deketin gitu loh. Ini belum beredar aja, yang lebih banyak lagi belum beredar. Saya coba-coba sama anak saya naik LRT gitu kan. Anak saya pengen coba LRT. Ternyata dalam LRT pas lagi peresmian saya nggak tahu ada Luhut di situ foto sama saya. Mungkin kita beredar lagi Haikal stafnya Luhut barangkali. Saya protes ketika Pak Mahfud MD ada satu kata-katanya yang sangat melukai pada waktu itu. Saya datengin Pak, saya ngobrol sama Pak Mahfud MD. Besokannya keluar foto, keluar video Haikal stafnya Mahfud MD. Apa coba begini? Haula wala quwata illa billah. Sayyidina Ali pernah berpesan, jangan nggak perlu ceritakan siapa dirimu, kata Sayyidina Ali. Nggak perlu. Yang membencimu nggak bakal percaya, dan yang mencintaimu tidak perlu itu. Tuh pesan Sayyidina Ali. Saya pegang itu. Ya, biarkan semuanya berlalu. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah bagiku Allah sebagai saksi. Selesai. Tidak perlu penilaian manusia, saudara. Kecil. Yang kita minta adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta adalah bersaksi di depan Rasulullah nanti. Karena kata Rasulullah SAW, siapa yang menuduh saudaranya kafir, maka dia yang kafir. Kebalikannya itu berlaku kias. Siapa yang ngatain saudaranya, hei munafik, dia yang jadi munafik. Hei kafir, dia yang bakal jadi kafir. Hei pengkhianat, lihat akhirnya dia yang bakal jadi pengkhianat. Wallahi wabillahi, antum lihat nanti. Siapapun yang menuduh saudaranya, maka dia akan kembali. Malaikat nggak akan kabulkan, nggak akan bawa ke Allah, tapi malaikat berdoa untukmu yang lebih dulu. Itu kata malaikat yang membawa doa-doa kita. Hati-hati saudara. Jangan saudara, jangan sekali-kali wala tabaghadu wala ta'asadu wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Jangan iri, jangan dengki,
jangan saling menghujat, jangan saling bergunjing, jangan saling fitnah, jangan saling ngatain. Maka jadilah hamba Allah yang bersaudara. Itu pesan moral. Hadirin, balik lagi. Kita maju ke DPR. Kita bilang ini film nggak boleh beredar di Indonesia. Kalau beredar saya nggak bertanggung jawab, semua seksualnya akan dibakar sama umat yang marah ketika nabinya dibilang nabi palsu. Dulu kita turun 212 karena ada si Ahok yang ngatain jangan mau dibohongin dengan Al-Maidah. Ini lebih dahsyat lagi. Film itu menyatakan Nabi Muhammad bukan keturunan Ibrahim, bayangin. Sampai beredar di XX1, pengen tahu. Dan alhamdulillah DPR kita bisa mendengar dan akhirnya tidak mengizinkan film itu beredar. Kalau beredar apa yang terjadi, saudara? Nggak menghormati. 260 juta jiwa nggak dihormati. Bayangkan Nabi Ibrahim, judulnya his only son, anak satu-satunya, yaitu siapa? Ishak, kata dia. Ishak menurunkan sampai Isa. Isa lah Nabi terakhir. Kan kurang ajar begitu, saudara. Di negeri yang mayoritas muslim ini kok begitu? Puter sono ke negara lo sendiri, jangan sampai beredar kemari. Baik Nabi Allah Ismail maupun Nabi Allah Ishak, ini dua anak Ibrahim yang menghasilkan keturunan para nabi. Tapi nabi ini doang yang banyak salah baca sejarah, saya bilang. Dua-duanya menghasilkan para nabi. Cuman Allah dalam Al-Quran lebih banyak bercerita soal konflik untuk Israel buat kita akhir zaman. Kalau diceritain semua ya nggak cukup Quran segini mungkin gitu loh. Tadi imam kita dengan indahnya membaca walahmul hinzir, daging babi. Orang-orang sana berkata yang diharamkan daging babi, tulang babi nggak haram. Orang-orang liberal berkata begitu. Saya berdebat di Sudirman, Pak, dengan kalimat itu. Mereka mengatakan tulang babi nggak haram. Dalilnya mana? Nggak ada, kata dia. Yang ada di Al-Quran cuman walahmul hinzir, daging. Laham itu daging. Argumentasi kita kalau udah kayak gini bukan pakai Al-Quran, Pak. Ya. Saya bilang sama dia, kalau begitu memukul orang tua boleh nggak? Orang tua kamu pukul boleh nggak? Wah, nggak boleh. Dari mana dalilnya, saya bilang. Gitu kan kita balikin. Itu berkata ah aja nggak boleh. Nah itu maksudnya. Walahmul hinzir disebut bimakna kulluh, disebutnya juz'an, disebut sebagian. Begitu kaidah usul fikihnya. Masa mesti disebut semua? Sungguh telah Allah haramkan daging babi, dan Allah haramkan pala babi, jidat babi, alis babi, mata babi, hidung babi, mulut babi, babi elu, saya bilang gitu. Kuping babi, perut babi, tangan babi, kaki babi, buntut babi. Masa mesti disebut begitu? Kalaupun disebut begitu, belum. Hati babi nggak haram, nggak disebut. Kan ngeledek ini orang. Begitu juga orang tua. Allah berkata wala taqul lahuma uffin. Janganlah berkata Berarti pukul boleh dong. Ya pakai otak dong. Aja nggak boleh, apalagi pukul. Saya bilang kalaupun Al-Quran bilang janganlah memukul orang tua, pasti lo berkata kalau tendang boleh dong. Iya kan? Kalau pukul nggak boleh, tendang nggak boleh, timpuk boleh dong. Nah kan ngomong sama orang begitu kan mesti enaknya bawa golok. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi saudara sekalian, Allah tidak menceritakan semua nabi, bukan berarti keturunan Ismail kagak ada. Baik, kita lakukan 5 menit lagi. Kemudian Nabi Ishak menikah dengan Ribqah, punya anak 2, Esau dan Israel. 2 dikasih nama. Namanya dari Nabi Ibrahim semua. Ishakil itu nama Ishak itu gembira, Il itu Tuhan. Ishak bahasa Ibrani. Ishakil Tuhan menggembirakan aku karena lahir lagi, udah umur 68 mau 70, Siti Sarah hamil. Gitu. Ishakil Tuhan menggembirakan aku, namanya Ishak. Waktu pengen punya anak umurnya udah 88 tahun, Ibrahim belum punya anak, akhirnya menikah lagi dengan Siti Hajar. Saya tulis di buku sejarah yang saya buat ini, Siti Hajar bukan budak. Ibnu Hajar al-Asqalani bilang Siti Hajar itu anak raja. Sahabat Rasulullah Amr bin As bilang Siti Hajar itu anak raja.
Ibnu Katsir dalam tafsirnya bilang anak raja. Tarikh At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan bilang anak raja. Ibnu Katsir dalam kisahnya Qasasul Anbiya bilang anak raja. Lah kok orang Indonesia kurang ajar banget bilang Siti Hajar budak. Dari mana sumbernya? Dari mana sumbernya? Nggak ada Pak, nggak ada. Cuma orang Indonesia yang bikin. Dan itu saya telusuri, pertama kali dibilang budak tahun 1924. Yang bilang budak itu Senokur Kronya. Supaya apa? Dia tidak mengakui keturunan Ismail, makanya bilang Hajar budak. Usaha mereka tuh dari dulu seperti itu, saudara. Ya. Jadi kalau cerita konflik Aqsa bilang dari situ. Dan kemudian Nabi Allah Ibrahim nikah lagi dengan Sarah, punya anak Ismail. Isma itu mendengar dalam bahasa Ibrani. Ismail itu Tuhan. Tuhan mendengarkan doaku. Karena Ibrahim terus berdoa pengen punya anak, maka dikasih nama Ismail. Makanya dalam bahasa Ibrani. Makanya kemarin di TV One saya bawa koin. Ini koin 1927 punya saya. Saya dapat dari sono, teman saya di sono ngasih. Inilah bukti kami itu negara berdaulat, punya mata uang sendiri, dan Palestina nggak ada kata-kata Israel. Orang tolol dan bodoh berkata, "Tuh ada bahasa Ibraninya." Boleh saya lihat? Boleh saya lihat? Tuh ada bahasa Ibraninya. Lah emang so what gitu loh. Dari zaman Nabi Ibrahim memang ada bahasa Ibrani. Ntar menjadi bahasa Arab dan bahasa Inggris, 3 bahasa yang dipakai di situ. Tuh ada apa coba? Membodohi seluruh orang Indonesia dengan kalimat seperti itu. Jadi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak menikah dengan Ribka, punya anak 2, Israel dan Esau. Israel ini dikenal dengan nama Yakub. Menikah dengan Liah, punya anak 6, Ruben, Simon, Levi, Yahuda, Isakar, Zebulun. Menikah lagi dengan Bilha, punya anak 2, Gad dan Aher. Menikah lagi dengan Zilfa, punya anak 2, Gad dan Aher. Dan Naftali. Nikah lagi dengan Rachel, terakhir punya anak 2 lagi, Yusuf dan Benyamin. Istrinya 4, anaknya 12. Al-Quran menceritakan surat Al-Baqarah ayat 133. Ketika Yakub mau wafat, anak-anaknya kumpul. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah aku? Kami muslim ayah, kata 12 anak itu. Cuma dengki doang kepada Yusuf, anak nomor 11. Anaknya 12, Ruben, Simon, Levi, Yahuda, Isakar, Zebulun. 6, 1 emak, Gad, Aher dan Naftali, terakhir Yusuf dan Benyamin. Nah, kemudian lahirlah Yusuf ini, meninggal Rachel, sehingga Yakub dekat Israel ya. Israel dulu saya sebut ya, dekat dengan Yusuf dan Benyamin karena ibunya wafat. 12 anak ini disebut anak-anak Pak Yakub alias Bani Israel. Agamanya apa? Islam. Quran yang bilang, Pak, "Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam." Saya sebut di TV, Israel itu Islam. Habis tadi kata-katain sama teman sendiri. Lihat itu. Si munafik katanya, si Haikal bilang Israel itu Islam. Astagfirullahalazim. Rame di sosmed, saya terus dikatain Israel Islam, bodoh Israel Islam. Al-Quran yang bilang kok. Al-Quran yang bilang, gimana coba? Huwa sammakumul muslimina min qabl millata abikum Ibrahim. Ikuti agama nenek moyang Ibrahim. Dia Allah telah menyebutkan Islam sejak dulu. Makanya saya bikin poster. 13 tahun Pak belajarnya Pak. Dikatain bodoh. Agama Islam sudah ada di setiap masa kenabian. Semua nabi beragama Islam. Semua nabi sholat. 80 ayat saya masukin, nggak tanggung-tanggung. Bantah deh 80 ayat itu. Nabi Musa Islam, Yunus 84. Nabi Musa sholat 10:87. Nabi Isa Islam, Ali Imran 52. Nabi Isa memerintahkan sholat, surat Maryam 54-55. Nabi Ismail Islam, Al-Anbiya 72. Nabi Ismail memerintahkan sholat, Maryam 54-55. Semua Nabi Nuh Islam memerintahkan sholat, surat Nuh ayat 2 ayat 7. Mana Nabi yang nggak Islam?
Nabi Yusuf Islam, surat Yusuf An-Naml ayat 44. Nabi Daud Islam, surat 38, surat Shad. Mana Nabi yang nggak ada Islam? Sembarangan. Islam kan baru dibawa oleh Nabi Muhammad. Kurang ajar tuh mulut. Islam itu menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Lebih kurang ajar lagi. Kagak ada hubungannya Yahudi sama Islam. Kagak ada hubungannya Kristen sama Islam. Yahudi dibuat oleh Yahuda tahun 930. Kristen dibuat oleh Paulus tahun 325. Silahkan bantah kalau bisa. Memang ini sejarah mereka kok. Nabi Isa diangkat jadi Tuhan tahun 325 di sebuah muktamar namanya Konsili Nisea. Nabi Isa-nya sudah nggak ada tahun 325. Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah tahun 33. Kata mereka disalib tahun 33. La qitalahu wala salabu walakin subbihalahu. Inilah yang terjadi. 12 orang ini dengki, 11 dengki sama Yusuf. Yusuf dibuang ke dalam sumur. Ada orang lewat. Jadilah dia tinggal di Mesir. Gitu kan kejadiannya kan? Di Mesir. Sekarang sudah tidak di Aqsa, di Mesir. Yusuf cerita singkat jadi bendaharawan istana dan memboyong semua keluarganya itu. Anak-anaknya Yakub, Bani Israel diboyong kemana? Ke Mesir. Dah begitu kejadiannya. Dan kemudian setelah itu Ramses berganti, Yusuf wafat, golongan pertama nih wafat, berikutnya generasi berikutnya Ramses sudah mati diganti sama Fir'aun, gitu kan? Zaman Fir'aun muncul lagi keturunan Lewi, namanya siapa? Lewi punya anak Amr, Amr punya anak Kohit, Kohit punya anak Imran, Imran punya anak Musa. Nyambung, Musa bin Imran bin Kohit bin Amr bin Lewi, Lewi bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Nyambung. Nabi Musa lahir 1400 sebelum Masehi, wafat 1542 sebelum Masehi. Ada tahunnya semua saya masukin, Pak. Nabi Ibrahim lahir tahun 1978 sebelum Masehi. Nabi Ismail lahir tahun 1882 sebelum Masehi. Nabi Ishak lahir 1887 sebelum Masehi. Persis Nabi Ibrahim umur 99. Ada tahunnya semuanya. Ada tahunnya semua. Saya masukkan dalam buku saya. Ini buku yang saya bawa jilid 2 buat teman-teman di sini. Jilid 1-nya kehabisan, maaf ya. Maaf. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, mereka tinggal di Mesir. Ternyata Fir'aun jahat karena Bani Israel sudah mulai banyak, disuruh bunuh. Yang lahir lagi dibunuh kalau laki, supaya habis keturunan. Nabi Musa menyelamatkan mereka. Surat Yunus 87. Nabi Musa dikejar dan Fir'aun tobat, masuk Islam. Fir'aun masuk Islam. Lihat surat 10. Coba buka sayang. Surat 10:90. Dia dibacain biar semua tahu. Karena ketika saya ngomong Fir'aun masuk Islam, ada orang protes, Ustadz yang benar aja Fir'aun masuk. Lihat aja Al-Quran, jangan bantah saya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Coba buka QS Quran surat 10 Yunus ayat 90. Silahkan buka Yunus 90. Baca artinya yang keras. Sebelum kita tutup nih, cepetan. Dengar-dengar ibu-ibu udah masak nasi uduk ya, Bu. Coba baca. Pakai mic, kasih mic-nya. Yang keras. Saya sering diprotes kalau sampai ayat ini. Yunus ayat 90. Dengerin yang keras. Sehingga ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim. Nggak ngarang saya, Fir'aun yang bilang. Dan dia sebut la ilaha illallah sebelum mati. Dia sebut amantu bi rabbi Musa wa Harun. Saya beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. La ilaha illa allazi banat Bani Israel. Tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang dipercaya Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang Islam. Surat Yunus 90. Artinya agama yang dibawa Nabi Musa memang agama Islam. Fir'aun aja teriaknya wa ana minal muslimin.
Kalau Fir'aun ngaku jadi Tuhan, Fir'aun zaman dulu. Fir'aun kekinian masuk Islam. Tapi ditolak nggak sama Allah? Ditolak. Itu masalahnya. Ayat 91 Allah bilang, kenapa baru sekarang? Ayat 92 Allah bilang, kami selamatkan jasadmu supaya jadi pelajaran buat orang akhir zaman. Clear sekali. Kemudian Nabi Musa berangkat haji. Mungkin baru dengar kali. Saya diskusi dengan 5 orang profesor, dan saya dengar kata-kata dari dia. Kemana Musa setelah Fir'aun mati? Ini seprofesor Yahudi kurang ajar, tapi ada kejujuran tapi kurang ajar. Apa dibilang? He goes to the black cubics. Jujur tapi kurang ajar. Apa maknanya itu? Dia pergi ke batu hitam, kubus hitam. Kemana? Ka'bah. Baru kemudian mati di Mount Nebo. Belum sempat masuk ke the Promised Land. Jadi kenapa saya sampai belajar sampai ke Hebrew University? Karena pengen tahu sejarah yang sebenarnya. Karena dari kecil ngomongnya sejarah, dari SD sejarah, dari SMP sejarah, terus begitu. Diamanatkan sejarah. Ayah saya menyelamatkan sejarah. Guru saya Kiai Haji Thayyib Izzi menceritakan, antum harus menguasai sejarah. Wahai ustadz ulama, kalau mau belajar sejarah, belajarlah sama Haikal Hasan. Kata Profesor, kata Dr. Landes, ya, guru saya itu ya, Kiai Haji Muhammad Thayyib Izzi. Begitu juga saya belajar dengan Al Habib Alwi Jamalul Lail, ya, almarhum itu, masya Allah tuh, ayahnya Habib Idrus, kakeknya Habib, anak-anaknya itu ya, insya Allah luar biasa itu, keturunan Habaib yang luar biasa itu ya. Anaknya Habib Idrus siapa? Anaknya Habib Idrus tahu? Habib Alwi Jamalul Lail punya anak, Habib Idrus Jamalul Lail punya anak. Ini orang-orang ulama-ulama besar zaman dulu mesti kita hormati. Ya, ini orang-orang yang top, yang dahsyat dari zaman dulu, yang membimbing kita semua gitu ya. Jam berapa suruh? Hah? Udah suruh? Oh, astagfirullahaladzim. Udah suruh. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya. Saya kira belum. Jadi gimana nih? Close ya? Closing ya. Baik. Habib Fahri Jamalul Lail. Itu guru-guru kami gitu ya. Jadi hadirin, saya bawa buku di luar supaya yang penasaran silakan baca dengan detail apa yang saya tulis supaya nggak dibohongin lagi oleh sejarah. Penutup. Nabi Allah Musa wafat di Mount Nebo, Nabi Harun wafat di Petra, belum sampai ke the Promised Land, belum sampai ke Yerusalem. Siapa yang membawa mereka ke Yerusalem? Al-Baqarah 246. Ketika Musa wafat, Nabi mereka berkata, siapa yang disebut Nabi di situ? Yusha bin Nun. Dan disebut lagi oleh Allah dalam surat Al-Kahfi, Yusha bin Nun, tanpa sebut namanya. Nabi mereka berkata ketika Nabi Musa wafat. Begitu ya, ini Nabi Yusha bin Nun. Orang Kristen sangat menghormati Nabi Yusha. Dia sebut Nabi Joshua. Dan Nabi Joshua sholat. Surat Joshua juz 5 ayat 14 Injil Perjanjian Baru ya. Sholat Nabi Joshua. Ketika Nabi Joshua bertemu ya dengan pembela-pembela, dia bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud ya. Nabi Musa sujud, juznya surat Kejadian juz 21. Nabi Ibrahim sujud, surat Keluaran. Saya tahu semua, alhamdulillah, insyaallah nabi-nabi semua sujud dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nabi-nabi semuanya salat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin, sebagai penutup, belum sampai ke Yerusalem. Nabi Musa telah wafat, Nabi Harun wafat, dilanjutkan oleh Nabi Yusha. Nabi Yusha masih keponakan jauh, keturunan Benyamin. Kalau Nabi Musa keturunan Levi. Kalau Nabi Yakub, Nabi Yusuf keturunan langsung. Nah, ini membawa dan berhasillah mereka masuk ke Palestina. Paham ya? Ini Quran yang bilang. Berarti Palestina milik umat Islam. Bahasanya masih Ibrani. Ada Yahudi? Belum ada. Ada Israel, apalagi tahun 48 baru berdiri. Ini saya cerita zaman dulu. Saya bisa cerita terus sampai kapan? Sampai selesai, sampai detik ini, sampai kejadian. Kemudian turun temurun. Berdirilah kerajaan Israel. Rajanya pertama Raja Tolut, Al-Baqarah 247 dan 248. Kata Rasulullah, Tolut memimpin 40 tahun, kemudian Daud, kemudian Sulaiman, masing-masing 40 tahun. Nah, Nabi Daud kemudian memimpin selama 40 tahun. Nabi Daud mulai tahun 1010 sampai 970. Tadi Raja Tolut memimpin mulai tahun 1150 sampai 1110 sebelum Masehi. Dan kemudian Nabi Sulaiman memimpin 970 sampai 930 sebelum Masehi. Apa agama Nabi Sulaiman? Ya Islam lah. Surat An-Naml. Antum sudah hafal ayatnya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Belakangnya waktu ini datanglah kepadaku minal muslimin, sebagai muslim. Ratu Bilqis nggak mau. Itu kejadiannya di mana? Di Masjidil Aqsa. Ratu Bilqis nggak mau, malah sogok Nabi Sulaiman. Dari zaman dulu yang namanya orang kaya sogok pejabat, dari zaman dulu. Dari zaman dulu orang-orang kaya berusaha menyetir pejabat. Tuh, Nabi Sulaiman raja disogok sama oligarki namanya Ratu Bilqis. Dari zaman dulu sampai sekarang nggak berubah, saudara. Dikasih sama Ratu Bilqis 40 peti emas. Untung rajanya takwa. Dan kalau kata kitab Ta'lim Muta'alim, kabir lil mutakabirina sedekah. Sombong sama orang yang sombong tuh sedekah. Apa kata Nabi Sulaiman? 40 peti ngasih gue. Kurang ajar. Siapa di antara kalian yang bisa bawa itu Bilqis ama istana-istananya, ama bajunya, ama sendalnya, ama pengawalnya, ama kudanya, semua bawa kemari sekarang? Celung datang sampai. Datang kepadaku. Bilqis angkat roknya. Ya Allah, begini ternyata. An-Naml 44 masuk Islam Bilqis. Aslam tu ma Sulaiman. Aku diislamkan oleh Nabi Sulaiman. Surat An-Naml 44. Islam. Sampai tahun 930. Saya tulis di buku ini. Saya tulis di sini. When King Solomon died, ketika Nabi Sulaiman wafat on 930 BC, tahun 930 sebelum Masehi, divided kingdom of Israel, pecah dua kerajaan Israel, satu Islam, satu Yahudi. Baru ada agama Yahudi. Berebut. Yahudi bilang punya gue. Islam bilang punya gue dong. Dibunuh sama Yahudi. Nabi-nabi dibunuh. Nabi Samuel, Nabi Sam'un dibunuh. Samson kalau kita bilang dibunuhin semua. Nabi Zakaria dibunuh. Nabi Yahya dibunuh. Itu kan? Nabi Zakaria digergaji, Nabi Yahya dipenggal, Nabi Isa disalib kalau kata mereka. Terus. Kemudian berganti setelah Nabi Isa nggak ada, Herodes naik tahta tahun 6 sampai tahun 33, bunuh lagi orang-orang yang di luar itu. Lalu ada Nebukadnezar 586 sebelum Masehi, bunuh lagi. Oh, udah lewat ya, kelewatan. Tahun Nabi Isa diangkat tahun 33, berarti tahun raja berikutnya Raja Dikianus. Dikianus tahun 249. Tahun 249 Dikianus ngebunuh semua orang Islam. Ada 7 orang Islam
Islam yang berani dan nekat ngelawan, diuber, dikejar, ngumpetlah 7 orang ini ke dalam goa yang disebut Ashabul Kahfi. Tahun 249 kejadiannya. Allah tidurkan selama 309 tahun. Ketika muncul udah berganti gitu loh. Dalam perjalanan itu tahun 326 muncullah Raja Konstantinus mendirikan agama Kristen. Makanya mereka bangun, loh kok pada begini-begini. Mereka minta ampun sama Allah, matiin aja lah, diuruk. Kejadiannya kapan tuh? 592, 595 Nabi Muhammad berlahir. Nabi lahir tahun 571. Nabi kasih amanat, ambil lagi tuh Masjidil Aqsa. Diambil lagi oleh Umar bin Khattab tahun 636. Tentram, damai. Sampai kapan damai tentramnya? Sampai perang salib 1099. Diambil lagi sama orang Kristen, diakuin punya gue. Yahudi dibunuh-bunuhin, Islam dibunuh-bunuhin, Kristen ngakuin. Datang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187. Sultan Salahuddin mendudukan lagi, ini punya sama-sama. Silahkan bangun sinagoga, silahkan ibadah di situ, silahkan bangun gereja. Orang Kristen ibadah di situ, orang Islam di Masjidil Aqsa. Tentram mulai 1187, tentram. Sampai kapan tentramnya? Gak ada keributan. Berganti Bani Umayyah tentram, Abbasiyah tentram, Mamluk tentram, Turki Utsmani tentram semua. Orang Kristen silahkan ibadah di gereja, orang Yahudi silahkan ibadah di sinagoga, orang Islam ibadah di Masjidil Aqsa. Tentram. Datang bangsa terkutuk tahun 48, dimulai tahun 1913 dari Austria dan Argentina, namanya menyamakan diri namanya Israel, menguasai itu. Sampai kapan? Sampai 2023 bulan Oktober tanggal 20. Wallahu a'lam bishawab.